Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summa duha salli wa la tada'il fikar bihujumi mautin wa tahassuri wal bilah. Summa duha salli, kemudian akan duha solatlah kamu, dan janganlah kamu meninggalkan bertafakur dengan kedatangan kematian, wattahassuri dan penyesalan, wal bila dan usang hancurnya tulang belulang. Wallahu a'lamu bissawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara wasiat daripada para wali-waliullah bagi mereka yang pengen bahagia dunia dan akhirat adalah hifdzul awqat, memanage waktu, mengelola waktu dan menjaga waktu. Dan kita di dalam manajemen waktu ini sudah dari mulai bangun tidur, sampailah solat subuh, sampailah kita akhirnya solat isyraq, sampailah habis solat isyraq lalu kita baca Quran, ampe diajarin adab-adab baca Quran. Sesudah baca Quran, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang pengen bahagia, pengen sukses, pengen senang? Summa duha sholli. Segitu doang tuh ngaji kita. Summa duha sholli. Entar wala tada'il fikar. Kalau cukup ya kita terusin. Takut sampai jam 12 doang. Summa duha sholli. Jadi orang yang pengen bahagia dunia dan akhirat jangan tinggalkan sholat duha. Salat duha ini saudara, kata Imam Sulaiman Al-Kurdi, guru daripada Syekh Arsad Al-Banjari, kakek guru dari Syekh Nawawi Al-Bentani. Sebab Syekh Nawawi Al-Bentani salah satu gurunya dari Nusantara, dari Kalimantan, Datuk Kalampayan, Syekh Arsad Al-Banjari. Arsad Al-Banjari punya guru, salah satunya Syekh Sulaiman Al-Kurdi. Kata Imam Al-Kurdi, solat duha ini diriwayatkan lebih daripada 70 sahabat yang menceritakan bahwa Nabi itu selalu mengerjakan solat duha. Solat duha ini adalah solat sunnah harian. Seluruh ulama madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali menyatakan sunat solat duha. Dan solat duha itu disebut solat awabin siang. Awabin itu ada dua, ada awabin malam, ada awabin siang.
Dan solat duha ini disebut solat awabin siang. Duha nama waktu daripada naiknya matahari setinggi setombak, sehingga solat duha itu biar gampang, mulanya kapan dikerjakan, biar gampang setengah tujuh sampai kapan? Sampai duhur. Sebelum azan duhur masih ada solat duha. Oleh karena kitab kita ini adalah kitab tasawuf, maka solat duha itu karena tengah tujuh tuh solat isyraq yang udah kelewat materinya, lalu baca Quran, maka solat duhanya ulama tasawuf tuh selalu jam 9. Karena ganjaran solat duha paling tingginya solat duha, ganjarannya jam 9. Jam 9 sampai jam 10 di menit berapa aja, 9.00, 9.01 sampai 9.59. Pokoknya jam 9 paling tingginya ganjaran solat duha, paling tingginya jam 9. Mula bolehnya jam setengah 7, ampeknya ampe menjelang zuhur duha. Kalau belum adzan zuhur duha bisa. Tempatnya yang paling tinggi adalah masjid, sebab Nabi selalu sholat duhanya di masjid. Ampe Siti Aisyah waktu dimintai keterangan, tolong ajarin saya sholat duha, sholat duhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu subhatad duha wa inni la usabbihuha. Aku belum pernah lihat Nabi salat duha. Sampai ada yang keliru dikata salat duha bid'ah, Siti Aisyah yang bilang. Padahal Siti Aisyah ditanya muridnya, ajarin dong salat duhanya Nabi. Gua belum pernah lihat, karena Nabi salatnya di masjid. Tapi saya salat duha. Kalau ente pengen nyontoh saya jadiin. Kalau pengen nyontoh Nabi, sayanya belum lihat. Tuh namanya amanat ilmu Siti Aisyah. Yang kagak ngerti bid'ah gitu. Nah, itu kagak ngerti. Sholat duha jam 9, tempatnya di masjid. Kalau nggak bisa, yang penting jam 9. Tempatnya di mana aja, paling tinggi. Kalau nggak bisa juga, yang penting di masjid. Jamnya berapa aja. Kalau nggak bisa juga, terakhir mentok. Yang penting sholat duha di mana kedah. Tuh, udah mentok. Udah. Sholat duha. Sholat duha ini, saudara, banyak fadilahnya. Nabi menyampaikan, sholatud duha tajlibur rizqa wa tanfil faqra. Sholat duha itu dapat mendatangkan rezeki dan menolak kesusahan hidup. Artinya sholat duha itu sholat yang menghilangkan tekanan dana rendah. Apaan?
dana rendah. Karena dana rendah itu bikin darah tinggi, uring-uringan. Begitu. Salat duha, Nabi yang bilang. Makanya salat murah rezeki, salat duha. Salat duha ini, saudara, berapa rakaat? Terbanyaknya 12 rakaat. 12. Terdikitnya 2. Udah pernah belum 12 rakaat? Kerjain. Pantas masih susah. Begitu. 12 paling banyak. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shollat duha sintai asyarata raq'atan banallahu lahu qasran min dahabin fil jannah. Siapa orang salat duha 12 rakaat, makalah Allah bangunkan istana megah di surga. Maknanya bakalan masuk surga, dan surganya paling enaknya orang bila salat duhanya 12 rakaat. Afdalnya 8. Sebab Nabi pada tahun ke-8 Hijriah saat Futuh Mekah salat duha 8 rakaat. Kalau 2 rakaat tidak untuk luas rezeki, enggak. 2 rakaat buat obat anti stroke. Di badan kita ini ada 360 sendi. 360 sendi ini bisa gerak-gerak. Ada 360 sendi. Ini perlu disedekain. Disedekain 360 sendi ini biar kita gerak, nggak stroke. Bagaimana cara sedekahnya? Minimal salat duha 2 rakaat. Dengan kita salat duha 2 rakaat, kita sudah mensyukuri persendian kita 360. Kalau bukan gak stroke doang, biar sehat kuat berkah, maka teman majelis kita disuruh zikir baca solawat. Habis solat 100 sallallahu ala Muhammad, dikali 5 waktu 500. Di luar habis solat 3100. 3100 itu ditambah 500 sama dengan 3600. Satu sendi kita bacain solawat 10 per sendi, maka 10 kali 360 berapa? Iya, emang segitu dah, 3600. Biar sehat kuat, saudara, aktivitasnya padat, enggak jebol badannya. 3600. Dan itu pun juga enak. Dari jidatnya demen kredit, dikredit. Habis tohor 100, asar kredit. Di luar itu sambil tiduran, ambil mancing, yang penting dapat 3100. Totalnya 3000. Pokoknya kredit jadi. Baca salawat sallallahu alaihi Muhammad. Kalau salat duhanya 2 rakaat itu buat syukur
masih bisa bergerak persendiannya. Kalau pengen murah rezeki minimal 4, ndak boleh kurang dari 4. Pantas gua masih seret mulu. 2 berarti 2 kalau masih seret. 2 berarti dia kalau masih seret. 2, 4. Kata Allah dalam hadis qudsi, Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitabnya Tuhfatus Saniyah fil Ahadisil Qudsiyah pada hadis nomor urut 1, ya ibna Adam, la ta'jaz an arba'i rakaat awalan nahar akfika akhirah. Wahai anak manusia, jangan anda lemah ngerjain 4 rakaat di awal siang, duhanya 4. Akfika akhirah, ku beri kecukupan kepadamu sampai akhir siang, kasih sukses, rezekinya banyak. 4, minimal 4. Kalau 12 udah ada ambak-ambakan, begitu udah ambak-ambakan. Kalau 12 duhanya 4. Kalau sholat duhanya 2 rakaat, maka bacaannya kul ya kulhu, surat langganan. Kul ya kulhu. Kalau 2. Kalau 4, maka suratnya wadduha, wasyamsi wadduhaha, keduanya wadduha, ketiganya kuliah, keempatnya kulhu. Kalau sholat duhanya 4. Kalau sholat duhanya 6 rakaat. Rakaat pertamanya wasyamsi wadduhaha, rakaat keduanya wadduha, rakaat ketiganya walaili idza yaghsha, rakaat keempatnya alam nashrah, kelimanya kul ya kulhu. Kalau sholat duhanya 8, rakaat satunya wasyamsi wadduhaha, rakaat 2-nya wadduha, ketiganya walaili idza yaghsha, keempatnya alam nashrah, kelimanya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar, keenamnya liilafi Quraisy, ketujuhnya, kedelapannya kul ya kulhu, kul ya kulhu. Boleh juga kalau saudara sholat duhanya adalah 8 gitu, suratnya udah kul aja dah, emang bisanya itu doang, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini duha. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan kepada kita, kata Nabi, man shollat duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin.
siapa orang yang salat duha 2 rakaat sabanari, maka dia tidak dicatat daripada orang yang lalai, sebab la yuhafidu ala salatid duha illa awwab, tidak bakal menjaga solat duha 2 rakaat aja kecuali orang itu orang yang kembali mengingat Allah. Maka kalau orang duhanya 2 rakaat enggak dicatat sebagai orang yang lalai, dia syukur pada anggota-anggota yang bergerak. Wa man salat duha arba'an kutiba minal mukhbitin, siapa orang yang solat duhanya 4 rakaat, 4, maka kata Nabi dia dituliskan daripada orang yang tekun ibadah. 4, karena dia tekun, rezekinya juga banyak. Wa man salat duha 6 rakaat kutiba minal qanitin, siapa orang yang solat duha 6 rakaat, maka dicatat sebagai orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kalau 6. Wa man salat duha 8 rakaat kutiba minal faizin, siapa orang yang salat duha 8 rakaat, maka dia dituliskan daripada orang-orang yang sukses. Kalau kita pengen sukses benar-benar amba-ambaan, 8 duhanya, 8. Wa man salat duha 10 rakaat, siapa orang salat duha 10 rakaat, lam yuktab alaihi dzalikal yaum dzambun, siapa yang duhanya 10 rakaat maka hari itu dijaga oleh Allah, enggak ngerjain dosa dia. Tapi wa man salat duha 12 rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah, siapa orang salat duha 12 rakaat, Allah bangun istana megah di surga. Bahkan kata Nabi, inna fil jannati la baban yuqalu lahu babud duha, di surga itu ada pintu khusus, bukan pintu reguler, VVIP, namanya duha gate. Ada tulisannya itu di surga, duha gate. Dan untuk siapa? Untuk yang istiqomah salat duha. Begitu. Enggak kalau lagi dagang rugi baru duha, kalau untung kagak. Kan ada yang kayak begitu. Mana ngaji juga lagi orangnya malam ini. Emang ada? Enggak ada. Itu buruk sangka itu. Jangan percaya tuh sama orang buruk sangka. Enggak, ini mah rajin duha semuanya ini. Insyaallah dari wajah-wajahnya kayak begitu. Begitu. Duha. Kalau sholat duhanya saudara 4 rakaat atau 12, 4 dulu dah, saudara boleh 1 salam, boleh 2 salam, boleh 1 salam, boleh 2 tasyahud, boleh 1 tasyahud. Yang terbagus 1 tasyahud kalau mau 1 salam. Saya mau langsung 12 aja boleh juga. Saya sholat duha 12 rakaat boleh. Kalau 12 boleh 1 salam. Yang bagus 1 tasyahud. Diri udah 12 tasyahud akhir. Begitu. Tapi minimal agar saudara rezekinya banyak. Ini pesan saya. Pesan saya. Supaya saudara rezekinya banyak ya. Jangan tinggal, dan ini ajarin sama bininya, sama anaknya, mantunya. Pesen bener, jangan enggak. Jam berapa aja dah, tapi kita lagi ngaji tasawuf, masalahnya jam 9 babnya. Tapi kita mau longgarin, fikih longgar, tasawuf straight sama waktu. Karena kita manajemen waktu ngajinya.
Jadi kalau salat duha, kalau benar-benar kita pengen Allah bereskan dunia kita, akhirat kita, Allah lapangkan kita punya dada, Allah tenangin kita punya pikiran, Allah munculkan kita inspirasi supaya kita enggak ngalamin keteter finansialnya. Salat duhanya minimal 4. Jangan tinggal dengan surat kayak tadi. Suratnya kayak tadi. Apa tuh? Wasyamsi wadduha kulkul kulkul kulkul. Ini suratnya. Selesai daripada salat duha, selesai, saudara zikir. Ini salat duha. Kalau pengen rezekinya benar-benar banyak, habis salat duhanya duduk dulu, dampat baca surat wadduha 40 kali. 40 kali. 40 kali. Salat duhanya itu. Boleh saudara kurang dari 40, 7 kali, enggak apa-apa. Tapi kalau 7 kali ini, saya ajarin, kalau saudaranya pengen baca wadduhanya enggak nyampe 40, yang mana saudara suka ambil. 7 kali. Kalau 7 kali saudara baca wa wajadaka ailan fa'agna, ulang-ulang 27 kali. Ulang-ulang 27 kali. Wa wajadaka ailan, Allah temui engkau kulihat kismin. Apaan? Miskin. Fa'agna, Allah kasih kaya engkau. Begitu. 27 balikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'aw wajadaka dhallan fahada wajadaka ailan fa'aghna wajadaka ailan fa'aghna wajadaka ailan fa'aghna sampai 26, sampai 27. Wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fadis. Baru 1, 6 lagi. Terserah saudara mana yang suka. Saya pengen jadi cepat yang 40. Itu cepat. Ini lama. Asal 27 dikali 7 saya. Ya kan saya bilang, saudara sukanya yang mana? Enggak apa-apa. Ini ngamalan rezeki murah begitu. Istiqomahkan nih 40 hari, jangan putus. Itu kalau putus gagal. Baca wadduha habis sholat 4 rakaat tuh. Sholat 4 rakaat tuh. Hah? Baca wadduha berapa kali? 40 kali. Atau kalau kita ogah 40 berapa? 7 kali. Cuman bacaan apa? Wajadaka ailan faghna 27 kali. Kalau udah baru 1, berarti 6 lagi. Kayak begitu lagi. Begitu. Udah kayak begitu. Hitung aja sendiri. Begitu. Udah selesai 40, saudara baca salawat mamba'i surur 70 kali. Ini salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur waghfirli wa liwalidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minin al ahya'i minhum wa ahlil kubur. 70.
Jangan tinggal. Begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur waghfirli wa liwalidayya wa limasyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minin al ahya'i minhum wa ahlil kubur. 70 kali. Udah 70 baru doa yang Anda hafal, doa yang masyhur. Allahumma inna duha'a tuhuka. Hafal tuh. Sampailah Allah mainkan rezeki bis sama'i fanzil. Dah. Bila ini saudara kerjakan salat duha kayak begini nih 40 hari. Enggak tinggal, enggak putus. 40 hari. Andai baru seminggu telepon kangkring proyek. Ini ngeganggu aja ini. Jangan goyang dulu. Ini salat duha ini. Ini baru baca 2-3 kali udah kering-kering. Entar, ini ujian nih. Ujung diparanin kagak jadi, nelpon doang. Begitu omdo 40 hari beneran enggak bakal ngalamin kesusahan hidup, enggak bakalan baca doa yang saudara hafal. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzil wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa atli'hu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana katsiran fabarik li fihi wa ba'id baini wa bainal haram kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini mungkin beda sama saudara, nggak apa-apa. Yang penting doa itu dah yang saudara hafal. Silahkan. Bila sholat duha 40 hari minimal 4 rakaat, suratnya kayak tadi. Habis sholat duha wirid baca wadduha berapa kali? 40 kali. Baca sholawat mamba'is surur berapa kali? 70 kali. Ditutup dengan doa wadduha. Potong kuping kita kalau Allah kagak bagi rezeki sama kita. Beneran begitu. Asal 40 hari begitu. 40 hari begitu. Nyiriinnya bagaimana? Saya orangnya pelupa. Beli Indomie aja sekarton. Berapa itu sekarton isinya? 40. Habis sholat duha ambil 1. Jangan langsung 2. Ente ini udah kelar nih. Bukan Indominya, ente baru 20 hari. Begitu. Lapar itu. Pokoknya 40 hari. Enggak boleh enggak. Khusus bagi orang yang ngalamin kesusahan hidup, bingung mikirin hidup, kerjakan. Jadi agama itu saudara murah. Agama itu murah. Agama itu bares. Kitanya saja yang males. Jadi pengennya seneng, tidur mulu, orang nemu. Padahal kita lagi susah, kudunya juga semangat ibadah tuh. Kagak. Mancing mau semangat banget. Nih kerjain. Malah sekarang mah enak kerjanya online. Kan kelihatan juga kagak mah bos, ya kan? Begitu. Begitu. Apalagi kayak zaman corona, coba. Orang dikata waras rada-rada, dikata rada waras, upacara bawahnya pakai kolor, atas dong seragam. Mana guru agama lagi yang kayak begitu tuh? Coba gitu. Bawahnya
upacara dari rumah, kan yang kagak. Bawahnya kolor itu, separuh doang, nggak disot begitu. Yang kagak. Jadi duha jangan tinggal. 4 tapi 4. Jam berapa aja dah. Begitu jam berapa. Teman karena kitab kita ini tasawuf, jadi aturannya jam 9. Karena orang tasawuf tuh cari jam yang tinggi. Ya saya kagak bisa jam 9 di kantor. Udah yang penting ngerjain. Kayak begitu tuh. Jangan enggak. Karena khasiat daripada surat Wadduha memudahkan jalannya rezeki. Apalagi sampai 40 kali. Beneran. Khasiat Wadduha. Wajadaka ailan faghna. Ini rahasianya yang jadi subur. Wadduha. Jangan enggak. Ajarin bininya, ajarin anak mantu. Boleh saudara pakai bayar. Tahu bayar enggak? Mah, lo sholat duha 4, caranya begini. Pokoknya kalau sholat duha gua kasih tambahan jajan, reward jajan. Biasanya berapa? Ya yang abang tahu lah, saya 50, 100. Asal lo jangan tinggal 40 hari. Begitu. Kerjain. Begitu. Namanya cakep. Lihat tuh film babi ngepet. Lakinya ngeluyur, bininya jagain lilin. Nah, lilinnya goyang-goyang, tandanya bahaya. Begitu. Kerjasama. Jadi kita orang nggak bisa kalau pengen sukses sendirian, nggak bisa. Pokoknya orang sendiri nggak bisa. Bininya tuh suruh sholat duha. Bininya, jangan kagak. Kalau kagak oleng lakinya, oleng, ekonominya oleng. Yang disalahin ngebit aja, ini jari ini ya, jadi sialan ngebit kalah mulu. Nih gojek. Itu bukan ini, kurang doa. Kurang. Sholat duha, bininya ajak sholat duha. Jangan kagak. Sholat duha. Datang ke masjid Jumat jam 11 belum duha. Duha aja nggak usah dalam masjid. Apalagi dalam masjid tambah duha. Waktunya belum dohor ini. Begitu. 40 hari. Dapat 39 hari batal. Teman kita ngajak mancing, lupa. Kalau udah mancing lupa. Kadang dohor aja kagak inget ya. Begitu orang mancing. Tahu udah sore aja. Takut diomelin bini, beli ikannya. Apa enggak geblek tuh? Kalau mau beli dari pagi aja ya kan. Waktunya kan luas, bisa tiduran di rumah nggak panas-panasan, bener nggak? Begitu. Duha 40. Jangan tinggal 40 hari. Jangan putus. Beneran. Duha. Jam 9 yang paling afdolnya, jam 9. Begitu. Itu duha. Saudara pengen doa yang lain silakan. Ada doa yang lain. Salat duha. Allahumma ya ghaniyu ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhallun wa 'allimni fa inni jahil. Mau ditambah yang tadi enggak apa-apa. Ini diantara aurat kaum salih Nabi salat duha. Beneran. Duha ini manjur banget, apalagi habis sholat duhanya baca surat Wadduha 40 kali. Tanah yang sulit dijual juga Allah kasih gampang. Tapi saya udah sholat duha sampai 100 hari nggak laku-laku. Tanah orang yang ente jual. Ya dianya kagak mau jual. Tanah orang, tanah sendiri lah. Tanah orang mau dijual gimana? Begitu. Tanah sendiri jual. Duha tuh bener. Kalau tanah orang harus kompak keluarganya. Kalau nggak kompak saudara mau wirid baca yasin sampai meniran. Tahu meniran? Ini nggak laku.
Jadi orang jual tanah tuh harus kompak sekeluarganya. Si kakaknya mau jual, adanya kagak, kita bantu wirid alamat. Mau berapa kali juga laku-laku. Nah, kompakin dulu. Udah sepakat baik, gampang. Kalau enggak susah. Orang kita bantu dorong, kita dorong yang di depan, dorong ke belakang. Lah kan susah dorong. Kita udah begini, dia dari dorong ke belakang. Ya enggak mau, nah kan gitu. Manjuran dia kan yang punyanya ogah. Kita pengen jual lah, kata malaikat siapa lu, dia jaga agak gitu. Oh gitu. Duha di kantor boleh, di kantor nyelip waktu istirahat duha. Kayak tadi yang serius, Allah kasih gampang. Ya saya pensiunan, nanti nih jalan rezekinya kalau anda pensiunan, anak anda gampang nyari kerjanya, gampang. Ini mau cara Allah dah. Kita jangan ngatur-ngatur Allah, baginya bagaimana itu urusan Allah. Jalanin. Salat duha 40 hari. 40 hari. Kayak tadi. Suburnya Masya Allah. Subur. Sayyidina Abdullah Ibnul Jarad meriwayatkan hadis sebagaimana Imam Ad-Dailami tulis di dalam kitab musnadnya, al-munafiq la yusalli salatad duha. Ciri orang munafik tuh gampang, ngerjain duha apa kagak. Orang yang agak duha udah munafik, sulit hidupnya. Duha. Tapi kalau 2 rakaat sebagai syukur doang, kalau rezekinya banyak minimal 4. Kalau saudara bisa 8 ya bagus. Apalagi 12, tapi jangan goyang-goyang dulu dah, 4 gitu, 40 hari jangan putus. Begitu, beneran. Nanti ada tuh asbabnya ada. Ada aja saudara. Asbabnya. Itu begitu, duha 40 hari. Jangan putus. Begitu. Ini penting. Tapi kajian kita ini lagi ngomongin manajemen waktu, bukan fikih. Summat duha salli. Sesudah anda sholat isyraq, sesudah anda baca Quran walau sa'ain, jangan tinggallah sholat duha. Begitu sholat duha. Minimal 2, maksimalnya 12. Coba kayak orang main lotre, gue udah pernah duha 2 rakaat, 4 belum, cobain. 4 udah, tapi 8 belum, 8. Jadi kita udah ngamalin semua hadis tuh. Hadis sholat duha 12 udah, 10 udah, 8 udah, 6 udah, 4 udah, 2 udah, begitu. Begitu. Jangan sampai kebalik, pengen dikasih rezekinya banyak, sholat duhanya ngirit 2. Kan ada yang kayak begitu. Begitu 2. Mancing aja antara keju craft sama pelet biasa. Ikan aja ngerti, kurang modal nih, kismin. Ikan betok paling dapet. Betok. Begitu. Ikannya. Paling kagak cerek dah. Begitu. Kalau bikin ikan yang gede-gede lah, umpannya juga kudu cakep. Jangan asal. Sholat duhanya asal 2 rakaat. Pengen rezekinya luas, orang nemu. Duha. Rizki duha ini banyak, dari rizki dunia, rizki di kubur, rizki di akhirat. 4. Boleh berjamaah, boleh. Enggak apa-apa. Kalau begitu saya mau berjamaah-jamaah bini, silakan. Boleh-boleh, enggak apa-apa. Enggak dilarang oleh agama. Boleh. Begitu. Kayak di sekolah-sekolah tuh, di pondok-pondok, duha berjamaah, silakan. Begitu. Duha. Barakah.
orang salat duha 4, jangan enggak kayak begitu. 4 rakaat, 2 salam, mau 1 salam boleh tapi 1 tasahud karena suratnya 4. Kalau 2 tasahud ketiganya nggak ada surat, keempatnya aturannya begitu salat. Jadi diri wadduha, diri lagi wasyamsi, diri pertama wasyamsi, diri lagi wadduha, diri lagi walaili, diri lagi kayak kuliah, diri lagi kulhu, dah salam gitu, tas sudah akhir salam, wirid, dah wirid, baca surat wadduha 40 kali, baca sholawat mamba'i surur 70, doa duha, dah paling cakep tuh kayak begitu. Berkahnya minta ampun, subur saudara, hidupnya subur beneran. Saudara jangan bingung kalau udah begitu, karena yang ngajarin Nabi, dan Nabi bilang sama dokter Kristen aja percaya. Kata dokter Kristen nih, Pak, bapak ini ada penyakit gula, jangan makan ini makan ini, nurut. Dokter Kristen boros sholat duha sahadat aja kagak, bener nggak? Nurut. Masa Rasulullah yang bilang sholatud duha tajlibur rizqa wa tanfil faqra, sholat duha itu bisa narik rejeki dan ngilangin kefakiran. Nabi yang bilang. Nggak percaya, dipertanyakan keimanannya. Kalau udah Nabi yang ngomong ala ra'si wal ain, dah titik. Tapi hadis yang dhaif, Nabi yang ngomong, dhaif ini karena perawi aja. Udah begitu, namanya mancing kemurahan Allah. Duha 4, kalau bisa jam 9 tempatnya masjid, karena itu paling tingginya sholat duha. Rasulullah selalu tempatnya masjid, tempatnya. Kalau nggak bisa, gua kalau ke masjid jam 9 ntar dikatain lagi. Begitu tuh, orangnya mikirin omongan orang, kagak kelar-kelar. Udah orang mau ngomong apa kayak, waduh besok hari Jumat jam 10 ke masjid, waduh pengen kaya nih, amin, udah amin aja. Kan yang nyindir begitu temennya yang malam Jumat ngaji juga. Begitu. Iya nggak apa-apa. Itu begitu. 4 doa. Ajarin anaknya, ajarin mantunya biar berkah. Mau nyari apa kita hidup kalau nggak nyari berkah? Berkah itu duit sedikit terasa cukup, apatah lagi duitnya banyak. Begitu. Ini biar kita itu hidupnya berkah, enggak habis umurnya begitu aja. Masa dari dulu sampai umur segini duha aja belang bentong, duha. Dikata Allah itu kayak dokter, kalau dagangnya rugi aja baru dah nyari dokter sakit. Jangan, kita ini harus kayak oksigen, begitu, dibutuhkan dalam keadaan apa saja. Jadi kerjain duha. Singkatnya, manajemen waktu, sesudah kita sholat isyraq 6:30, lalu kita baca Quran, lalu jam 9 sholat duha. Nih ngajinya begitu. Begitu. Habis sholat duha ngapain? Dari waktu yang ada nih ngapain? Jangan malam hari ini dah, masih panjang bahasanya. Wala tada'il fikar, gitu. Bihujumi mautin wat tahassuri wal bila. Nanti aja, jangan malam ini. Wala tada'il fikar. Jadi balik lagi, karena materinya 2 masalahnya. Begitu, 2 kitab ini. Jadi segini aja. Saya takut nasi uduk jadi rangginang doang. Bener nggak? Udah segini aja.
Wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala sajwal hamdulillah alamin. Ada yang ditanya mungkin silakan.